Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran prakarya. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita masih membahas mengenai kerajinan bahan limbah keras. Silakan simak ya materi pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan proses pembuatan kerajinan bahan limbah keras organik dan anorganik. Nah, yang pertama, kerajinan bahan limbah keras organik. Bahan limbah organik keras dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, apalagi jika didesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Produk kerajinan yang telah jadi akan semakin bernilai jika diberikan kemasan yang baik dan menarik. Di bawah ini contoh produk kerajinan dari limbah keras organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya. Nah, yang pertama ada tempurung kelapa. Batok kelapa dapat dibuat menjadi tempat minuman, tas, kaligrafi, vas bunga, gantungan kunci, pin, dan sebagainya. Dengan sentuhan rasa seni yang halus, kerajinan batok kelapa tersebut menjadi terlihat lebih artistik, lebih cantik, dan sangat menarik. Untuk membuat pin dari batok kelapa, kamu dapat mengikuti langkah berikut. Ambillah tempurung kelapa yang telah kamu siapkan, karena biasanya tempurung masih kasar. Haluskan dengan menggunakan amplas yang kasar agar tidak ada lagi serabut kelapa yang menempel. Nah, bila sudah dibersihkan, potonglah tempurung kelapa sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Jika berbentuk bundar, gambarlah bentuk bundar, kemudian gergaji tempurung kelapa dengan mengikuti garis yang telah dibuat. Nah, ini ada beberapa contoh produk pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Ada wadah sambal, nah ada ikat pinggang, ada sandal selop dan tas, dan juga ada sendok sayur. Nah, selanjutnya proses pembuatan tadi kita lanjutkan. Setelah dilakukan pemotongan bentuk atau pola yang diinginkan, coba perhatikan apakah ada yang ingin ditambahkan sehingga menghasilkan kreasi baru. Jika ada, gunakan lem kayu untuk menambah bagian sisi yang difungsikan untuk menyatukan pola pin yang dibuat dengan tambahannya. Bila sudah menempel dengan kuat, amplas kembali batok kelapa yang sudah dibentuk beserta tambahannya dengan menggunakan amplas yang halus. Setelah itu gunakan dempul dan melamin. Langkah terakhir adalah mengecat batok kelapa yang sudah dibentuk dengan warna yang menarik. Gunakanlah warna-warna yang menarik sesuai dengan kreativitasmu. Nah, yang kedua ada kerajinan limbah cangkang kerang. Sejak dahulu, cangkang kerang merupakan produk terbaik yang dihasilkan dari pengrajin Indonesia. Kini banyak negara asing yang turut bersaing mengikuti jejak Indonesia. Salah satunya adalah Vietnam yang kini menjadi pesaing bisnis kerang dengan Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kreativitasmu perlu diasah terus, meneruskan agar menghasilkan produk unggul yang unik dan disukai banyak orang, serta dapat menyaingi negara lain. Dahulu, cangkang kerang dibuat menjadi produk mainan anak. Anak-anak sangat senang menggunakan mainan dari cangkang kerang yang berbentuk aneka hewan lucu. Namun dengan berkembangnya teknologi, produk kerajinan cangkang kerang tidak hanya dibuat dengan cara disusun dan ditempel, tetapi juga dibor dan dipakukan dengan bahan logam. Dengan kreativitas dan inovasi dari pengrajin, dapat dihasilkan kerajinan cangkang kerang yang indah dan unik. Adapun proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai sebagai berikut. Yang pertama, cangkang kerang dipilah sesuai dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda agar sisa daging cangkang kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. Yang ketiga, cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik.
Yang keempat, persiapan bahan baku cangkang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Yang kelima, cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Yang pertama, bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kerajinan cangkang kerang adalah kerang. Kerang yang dimanfaatkan juga beragam bentuknya. Setiap kerang memiliki nama kerang, seperti kerang darah, kerang hijau, kerang lokan, kerang remis, kerang tiram. Nah, bahan tersebut dipadukan dengan berbagai hiasan seperti logam, perak, manik-manik, dan mata-mataan untuk bentuk hewan. Nah, ini beberapa gambar bentuk kerang darah. Selanjutnya, alat pembuat kerajinan cangkang kerang. Alat pembuatannya diantaranya amplas, kikir, dan lem tembak. Ada juga yang menggunakan mesin gerindra untuk menghaluskan atau membuang bagian yang tidak perlu. Nah, produk kerajinan dari limbah cangkang kerang ini, hasil dari limbah cangkang kerang adalah kerajinan yang unik dan disukai banyak orang. Cangkang kerang yang berukuran kecil pipi dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto atau cermin, kap lampu, kotak perhiasan, dan aneka lampu. Cangkang kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai, replika hewan, bunga, dan miniatur bangunan. Nah, seperti gambar berikut. Cangkang kerang dibuat beraneka macam yang dipadukan menjadi sebuah gantungan kunci lucu dan unik. Teknik yang digunakan hanya dengan pengalaman saja. Nah, ini adalah contoh dari proses pembuatan kerajinan limbah cangkang kerang untuk dibuat gantungan. Selanjutnya, sisik ikan. Limbah sisik ikan biasanya dijadikan artistik dan menarik. Selain itu, dapat pula dikembangkan menjadi bentuk-bentuk penghias kartu, wadah serbaguna, dan miniatur hewan. Wadah seperti naga atau bentuk lainnya. Berikut ini cara pengolahan sisik ikan agar dapat dipakai sebagai bahan baku kerajinan. Yang pertama itu, sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali, hingga benar-benar bersih dari deterjen. Yang kedua, rendam kembali sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bahan bau amisnya hilang. Yang ketiga, pisahkan sisik ikan sesuai dengan ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. Yang keempat, pemberian warna pada sisik ikan diperlukan kehati-hatian. Rebuslah air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sehingga sebagai pengawet. Yang kelima, masukkan pewarna wantek atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. Yang keenam, matikan kompor dan biarkan sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. Tiriskan sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Yang keempat, ada tulang ikan. Produk kerajinan dari tulang ikan masih tergolong langka sehingga memiliki kesempatan untuk dikembangkan lebih lanjut. Setiap bagian tulang memiliki keunikan masing-masing. Bagian yang dapat dimanfaatkan adalah bagian kepala, sirip, tulang bagian tengah, tulang ekor, dan masih banyak lagi. Pengolahan tulang yang dilakukan dengan sederhana. Setelah dicuci bersih, tulang ikan dijemur matahari langsung. Tulang ikan dapat pula diberikan dengan menggunakan pewarna semprot. Pembuatan kerajinan dari tulang ikan tidak sesederhana yang dibayangkan. Agar dapat menghasilkan kerajinan yang bagus, diperlukan ketelitian dan kesabaran dalam membuatnya. Agar hasilnya bervariasi dan unik, perlu dibuat desainnya terlebih dahulu. Nah, ini beberapa contoh dari produk kerajinan limbah tulang ikan. Ada kuda laut, kepiting, gelang, dan naga. Nah, ini adalah hiasan. Yang kedua, kerajinan limbah keras anorganik. Yang pertama ada pecahan keramik. Limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik, yaitu menempelkan potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah. Berbagai karya yang dapat dihasilkan dari limbah pecahan keramik antara lain keranjang sampah, vas bunga, hiasan dinding, dan wadah serbaguna. Produk kerajinan limbah pecahan keramik yang banyak digunakan orang hanya sebatas pelengkap estetika sebuah benda.
misalnya vas yang ditambah hiasan mozaik pecahan keramik sebagai unsur hiasan, dinding dan potongan-potongan lantai yang dibuat dengan cara yang sama sebagai elemen keindahan interior. Namun ada yang dijadikan koleksi jika produk yang dihasilkan memang benar-benar unik. Sekarang ini, kerajinan dari pecahan keramik sudah menjadi komoditi ekspor. Orang asing banyak yang menyukai hal-hal yang klasik, terutama yang berasal dari pecahan keramik. Ini salah satu contoh proses pembuatan kerajinan limbah keramik. Yang pertama, keramik dipecah menggunakan palu. Buat ukuran kecil, kumpulkan yang warnanya sama. Buatlah sketsa pada vas dan tempelkan pecahan keramik. Tempelkan semua pecahan keramik sesuai pola. Beri semen pada rongga hingga rata. Lap sisa semen hingga bersih dan merata. Nah, yang kedua ada kaca. Botol kaca bekas jika dijual ke penada hanya dapat menghasilkan beberapa ribu rupiah saja. Tetapi jika diolah dengan teknologi tinggi seperti pemanasan, botol kaca ini akan berubah menjadi batu-batu cantik yang berkilau dan dapat dibuat menjadi berbagai aksesoris atau hiasan lainnya. Pencairan kaca dapat menggunakan tungku keramik yang berderajat tinggi hingga 900 derajat Celcius. Kaca bekas dapat diambil dari pecahan botol piring, mangkuk, atau gelas sebagai limbah rumah tangga. Pengolahan kaca dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan pecahan kaca dalam karung dan dipukul dari luar menggunakan kayu. Ukuran serpihan kaca tidak terlalu halus, cukup hingga bongkahan kecil-kecil saja agar mudah dicetak. Yang kedua, siapkan cetakan kaca yang terbuat dari keramik yang dibakar hingga suhu melebihi suhu bakar kaca, agar kaca dapat dibentuk menyerupai cetakan. Yang ketiga, lapisi cetakan menggunakan kaolin atau alumina yang dicairkan agar pada saat meleleh kaca tidak menempel pada keramik dan mudah dilepaskan dari cetakannya. Yang keempat, bakar kaca yang telah dimasukkan dalam cetakan ke dalam tungku keramik. Bakar hingga suhu 650 sampai 900 derajat Celcius, tergantung ketebalan kaca. Siapkan tatanan untuk aksesoris seperti cincin atau kalung. Masukkan kaca yang sudah dicetak dalam tatanan cincin atau kalung. Selain untuk aksesoris, batu-batu indah dari kaca ini dapat pula dijadikan manik-manik yang digunakan sebagai penghias benda seperti vas, seperti tas, sandal, buku Gucci, kap lampu, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari pembuatan dari kaca, ada vas bunga dan aksesoris. Dan ini juga bentuk aneka dari kerajinan bahan limbah keras. Yang ketiga ada plastik. Limbah plastik dapat dibuat menjadi kerajinan dengan sedikit ketekunan mengolah limbah daripada benda keras lainnya, kecuali plastik yang tebal dan sulit dipotong. Biasanya digunakan teknik peleburan atau pemanasan agar meleleh dan mudah dibentuk kembali. Pengolahan limbah ini cukup dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran, kemudian dibentuk menjadi produk kerajinan. Untuk memperindah produk pengrajin dapat memberikan warna dengan menggunakan cat, minyak, atau semprotan. Nah, ini adalah produk kerajinan plastik. Ada kap lampu, tas, dan wadah aksesoris. Nah, terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan kali ini. Yang mau ditanyakan atau bisa PC lewat WhatsApp. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjutkan lagi materi pembelajaran prakarya pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.